Sebelumnya, halo, perkenalkan kami dari kelompok 2, Binus University Online Learning, kelas CLBA. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Project Closure. Nah, untuk anggota kelompok itu terdiri dari Mas Ardika Wahyu Pratama, dan kebetulan beliau berhalangan untuk hadir. Lalu ada saya sendiri, Garis Firma Daryono, lalu ada Mas Raffi Alfarizi, ada Mas Rusdi Hafid Paraja, dan ada Safila Ayu Pramesti, dan beliau juga kebetulan berhalangan untuk hadir. Nah, untuk agenda presentasi kali ini ada 4 agenda, yaitu yang pertama ada pengenalan, di mana di situ dijelaskan mengenai definisi, istilah, dan informasi yang berkaitan dengan penutupan proyek. Lalu ada keadaan, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai 5 kondisi saat proyek diakhiri. Selanjutnya ada aktivitas, di mana rangkaian aktivitas yang dilakukan selama proses penutupan proyek. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, di mana di situ akan dibahas tentang apa yang telah kami jelaskan. Nah, sebenarnya pada fase akhir proyek itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada perilisan produk atau pengimplementasian sistem, kemudian dilanjutkan kepada penutupan proyek, dan yang terakhir ada untuk evaluasi proyek, di mana di sini ruang lingkup yang akan kami bahas adalah mengenai penutupan proyek atau project closure. Nah, untuk pengenalan mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Raffi. Monggo Mas Raffi. Siap Mas, terima kasih. Untuk selanjutnya pengenalan ya. Di sini proyek yang berhasil melewati serangkaian tahapan dimulai dari inisiasi hingga pengeksekusian harus diakhiri dengan penutupan, sehingga proyek dapat dikatakan selesai secara resmi atau formal. Lanjut Mas. Mengapa penutupan proyek penting? Satu, mengkonfirmasi bahwa tujuan berhasil dicapai. Untuk mendapatkan persetujuan proyek atau user acceptance test dari klien, perlu dilakukan konfirmasi bahwa tujuan dan persyaratan proyek yang telah disepakati telah dipenuhi. Nomor 2, memberikan penutupan dilakukan. Dengan dikonfirmasinya tujuan-tujuan yang berhasil dicapai dan memenuhi kepuasan klien dan tim proyek akan memberikan makna bahwa sesuatu berhasil dicapai hingga akhir. Nomor 3, meningkatkan pekerjaan di masa mendatang. Daripada melihat ke belakang atas apa yang telah terjadi dan merenungkan setiap pekerjaan, akan lebih baik apabila diadakan pertemuan pembelajaran atas apa yang telah dicapai antara klien dan tim proyek. Lanjut Mas. Nomor 4, menangkap pengetahuan. Tim proyek sebaiknya mengidentifikasi aset-aset proyek, baik dokumentasi maupun baris kode, yang bisa digunakan untuk pekerjaan yang akan datang. Nomor 5, tidak terlewatkan hal penting, karena banyak sekali tugas administratif yang terjadi di akhir proyek. Perlu dipastikan bahwa proyek ditutup dengan tepat dari perspektif bagian administrasi. Nomor 6, memberi penghargaan. Pemberian penghargaan atas kerja keras yang telah diselesaikan oleh tim proyek merupakan hal yang penting untuk memberi umpan balik yang membangun. 5 keadaan ketika proyek berakhir. Yang pertama, normal, diselesaikan sesuai dengan rencana. Yang nomor 2, prematur, diselesaikan lebih awal meskipun kadang belum mencakup semua fitur. Yang nomor 3, abadi, tidak pernah berakhir karena penundaan, ruang lingkup atau MOV yang tidak jelas secara definisi maupun kesepakatan. Nomor 4, gagal, tidak bisa memenuhi apa yang telah direncanakan dan diharapkan sehingga tidak memiliki nilai untuk organisasi. Nomor 5, perubahan prioritas, kemungkinan untuk dihentikan karena nilai kepentingan salah dinilai, sehingga sumber daya dialihkan ke proyek dengan prioritas tinggi. Oke, untuk selanjutnya mengenai aktivitas penutupan proyek bisa dilanjutkan oleh Mas Rusdi ya. Monggo Mas Rusdi. Ya, makasih Mas Garis. Untuk aktivitas penutupan proyek itu sendiri mungkin bisa di next Mas Garis. Nah, aktivitas yang pertama itu adalah penerimaan oleh sponsor proyek.
Hal itu meliputi pengiriman, pemasangan, dan implementasi SI. Tidak selalu berarti sponsor atau klien akan menerima proyek. Manajer dan tim proyek dapat meningkatkan kemungkinan bahwa proyek akan diterima jika mereka dengan jelas menentukan kriteria penerimaan untuk proyek pada tahap awal proyek atau mendokumentasikan penyelesaian semua hasil dan pencapaian proyek. Kemudian next. Nah, kemudian ada namanya pelaporan akhir proyek. Nah, di tahap ini, manajer dan tim proyek harus mengembangkan laporan dan presentasi akhir untuk sponsor proyek dan stakeholder untuk memberi kepercayaan kepada mereka dengan diuraikannya kasus bisnis, piagam proyek, dan rencana proyek. Nah, isi laporannya itu seenggaknya ada rangkuman proyek yang berisi deskripsi, MOV, scope, dan lain-lain, perbandingan antara apa yang direncanakan dengan apa yang real di lapangan, kemudian masalah yang dihadapi selama proyek berlangsung, beserta dokumentasinya. Kemudian next. Di aktivitas yang ketiga yaitu pertemuan akhir dan presentasi. Nah, ini biasanya kalau manajer mau mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak sponsor atau meyakinkan pihak sponsor tentang proyeknya, mereka itu biasa ketemuan atau meeting. Biasanya meeting manajer proyek ngepresentasiin hasilnya yang selama ini telah dilakukan tadi. Yang pertama itu mengkomunikasikan. Nah, hal-hal itu tuh berguna untuk mengkomunikasikan bahwa proyek telah selesai, memberikan informasi dari tim proyek ke organisasi atau perusahaan, mengakui kontribusi dan mendapatkan tanda resmi. Kemudian yang terakhir itu ada menutup proyek. Setelah proyek diterima oleh sponsor atau klien, bagian terakhir ini bisa menjadi sesuatu yang sulit. Karena manajer proyek atau tim dapat melihat bagian administratif seperti administrasi closure, di mana administratif closure adalah suatu keharusan karena jika tidak, manajer dan tim proyek akan kesulitan menyelesaikan detail terakhir saat mereka secara resmi keluar dari proyek tersebut. Jadi emang biasanya pembatas dengan jelas itu diperlukan ya, kayak dokumen BAST-nya udah harus ditandatangan sehingga mungkin dokumen-dokumen tagihan lainnya bisa diselesaikan dengan baik, baru proyek itu bisa ditutup dengan sempurna. Kemudian next. Nah, sampai pada kesimpulan ini, apa yang telah kami jelaskan itu mencakup yang pertama, penutupan proyek harus dilakukan agar proyek bisa dianggap selesai secara resmi atau formal. Namun kedua, itu adalah penutupan proyek merupakan hal yang sangat penting karena dapat mengonfirmasi bahwa tujuan berhasil dicapai. Selanjutnya memberikan makna saat penutupan dilakukan. Dan yang ketiga, itu meningkatkan pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menangkap pengetahuan yang mungkin itu pengetahuan baru sehingga bisa diterapkan untuk pengerjaan yang proyek-proyek baru ke depannya. Selanjutnya ada tidak terlewatnya hal yang penting dalam pengerjaan proyek sehingga hal-hal yang penting tersebut dapat berpengaruh besar dalam pengerjaan proyek. Dan yang terakhir adalah memberi penghargaan. Nah, poin ketiga dalam kesimpulan ini yaitu terdapat 5 kondisi yang mungkin terjadi ketika proyek ditutup, yaitu adanya kondisi yang normal, prematur, abadi, gagal, atau perubahan prioritas itu sendiri. Dan yang poin terakhir ada 4 aktivitas yang terjadi pada saat penutupan proyek dilaksanakan. Itu diantaranya ada penerimaan oleh sponsor proyek, laporan akhir proyek, pertemuan akhir dan presentasi, dan yang terakhir adalah penutup proyek itu sendiri. Dan untuk sumber dan referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu pertama lecture note dan slide presentasi atau PPT dari week 10. Ada buku dari Marjueka yang berjudul Information Technology Project Management dengan subjudul Providing Measurable Organization Value yang diterbitkan oleh Willy. Lalu ada artikel dari Mbak Trinur Aulia yang berjudul The Importance of Project Closure dari Binus School of Information System yang diupload pada tanggal 14 September 2020 dengan link sebagai berikut, dan kami mengaksesnya pada tanggal 20 Oktober 2022. Dan mungkin sekian presentasi dari kami mengenai Project Closure, dan kami mengutip salah satu kalimat yang menurut kami itu penting untuk proyek, yaitu adalah proyek yang baik adalah proyek yang selesai. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.